Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di video renungan refleksi diri di season 5, episode ke-13 dengan judul Yesus Kristus sebagai firman menjadi manusia. Episode ke-13 ini merupakan bagian yang kedua yang menjadi kelanjutan dari bagian pertama episode ke-12. Pada kesempatan ini kita merenungkan sosok Yesus Kristus yang bagi banyak orang di dunia ini mengatakan bahwa Yesus adalah sosok yang penuh misteri. Sedemikian misterinya, sampai-sampai manusia terkadang tidak mau menempatkan Yesus Kristus pada salah satu porsinya, yaitu sebagai manusia. Padahal, sadar tanpa sadar, dengan melakukan hal itu sebenarnya kita telah menempatkan diri kita menjadi berseberangan dengan maksud Allah. Kenyataannya lah, Allah menginginkan manusia mengenali diri Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Baik dia sebagai Allah, terlebih dia sebagai manusia. Bila kita merenungkan tentang Allah, maka memanglah tepat Allah penuh dengan misteri. Allah menyadari hal ini. Inilah yang membuat Allah ingin mengenalkan dirinya dengan cara Allah memanifestasikan dirinya menjadi manusia. Semua ini dilakukan Allah agar manusia tidak menempatkan Allah pada posisi yang hanya khayalan karena diliputi dengan misteri. Inilah bentuk keluarbiasaan Allah orang Kristen. Mengenalkan dirinya yang luar biasa dengan cara yang luar biasa menjadi manusia yang biasa agar dapat dinalar oleh umatnya. Dengan demikian, manusia sadar bahwa Allahnya memang ada, bahwa Allahnya memang hadir, bahwa Allahnya memang tidak sekedar ditemuinya hanya ketika berdoa. Dan lebih daripada itu semua, sebenarnya yang diinginkan Allah adalah persekutuan yang nyata dengan Dia. Artinya, memang tidak cukup bila hanya berdoa. Mengapa Allah menuntut persekutuan? Ya, sesuai kesaksian Alkitab di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tampaklah Matius 5 ayat 8 memperlihatkan bahwa peristiwa itu terjadi bukan setelah manusia mati. Alkitab bersaksi bahwa banyak orang benar yang telah melihat kekudusan Allah, kemahamuliaan Allah yang sekalipun hanya diliputi cahaya yang gilang gemilang. Karena Alkitab juga bersaksi, memanglah kita tidak bisa melihat Allah sebelum kita kelak dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tampaklah juga
Dari kedua kitab itu memperlihatkan bahwa kegiatan di situ bukanlah sekedar berdoa. Ini memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa Allah menyertai setiap laku kita di dunia nyata ini. Inilah pesan Allah yang sebenarnya. Inilah yang akan kita pelajari di renungan kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah kami, izinkanlah kami kembali melanjutkan belajar kami dengan lebih mendalam, di mana firman-Mu menjadi manusia. Dengan demikian, kami lebih mengenali Tuhan kami, Yesus Kristus, dan memahami maksud Allah mengutusnya. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bukanlah materi, meskipun di dalam kemahakuasaannya Dia mampu menjadi apapun. Dia memiliki energi karena Dia adalah Allah yang hidup, tetapi Dia bukan energi itu sendiri. Saksi Yehova memperspektifkan Allah berupa energi melalui salah satu hipostasis Allah, yaitu Roh Kudus, yang mengatakan Roh Kudus adalah energi aktif Allah. Marilah kita melihat hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Video ini memperlihatkan Allah membolak-balikkan hukum tersebut. Dalam bahasa sederhananya, sesuka-sukanya Tuhan dengan cara Allah membolak-balikkan ilmu pengetahuan manusia. Ini memperlihatkan bahwa Dialah sumber segala hukum. Allah penuh dengan hikmat. Segala hukum yang dikenal manusia diperoleh manusia dari proses pengenalannya atas ciptaan Allah. Allah itu sendiri yang merupakan sumber segala sumber hukum, bahkan sumber segala hikmat. Karena dari hikmatlah lahir peraturan dan hukum. Bagaimanapun bentuk hukum kekekalan energi, tetap harus ada yang memulai, harus ada yang menginisiasi, yang mengawali. Sekalipun berawal dari bentuk materi, seperti apapun dan sekecil apapun. Dan Allah bukan materi, dalam bentuk apapun dan dalam pengertian apapun. Allah kita adalah roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam seluruh pemahaman manusia, melalui energi, Allah menjadikan materi dengan menciptakan alam semesta. Manusia bisa melakukan penciptaan materi? Ya, sekarang ini teknologi manusia sudah mampu melakukannya. Menciptakan materi melalui energi. Hanya kita lupa satu hal, betapa besar energi yang diperlukan untuk menghasilkan materi tersebut. Energi yang dibutuhkan sebuah kota metropolitan untuk menghasilkan materi sebesar butir gula pasir. Di balik itu, energi yang diperlukan itu tetaplah dihasilkan dari merubah materi menjadi energi yang kemudian dipakai untuk menghasilkan materi. Ya, semua masih dalam koridor hukum kekekalan energi, hanya mengkonversi energi. Tidak demikian dengan Allah kita. Dia mencipta hanya melalui energi berupa firman Allah. Firman yang penuh kuasa. Allah kita memang Allah yang maha kuasa.
Saudara-saudara yang terkasih, ada dua pertanyaan yang menarik sebenarnya, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, dikarenakan kita dalam tanda kutip berusaha menghormati Allah, yaitu mengapa Allah harus menjadi manusia dan mengapa Allah harus menebus dosa. Di sini saya mengajak saudara semua sama-sama mempelajari mengapa saya memakai kata harus seperti di atas. Biasanya kita jarang memakai kata harus bila kita tujukan ke Allah, karena bertendensi menjadi terlalu tegas atau menjadi kurang etis. Situasi ini sering kita lakukan demi, dalam tanda kutip, menjaga Allah. Dengan mengkondisikan Allah tidak dalam situasi dipaksa atau terpaksa. Kalau mengenai hal tersebut, sebenarnya kita semua paham. Karena memanglah tidak ada yang bisa memaksa Allah. Apalagi kita sebagai makhluk yang berdosa, makhluk ciptaan. Di samping itu, Dia terpenuhi dalam segalanya di dalam dirinya sendiri. Jadi, memang tidak ada yang bisa membuat Allah terpaksa. Kata-kata yang sering kita dengar adalah Allah tidak harus menjadi manusia. Allah tidak harus menebus dosa. Semua kalimat lembut tersebut kita lapisi dengan kata, tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia menjadi manusia. Marilah pada kesempatan ini kita melihat apa yang dikatakan Alkitab. Kita akan terkejut melihat kenyataan yang terjadi. Ternyatalah Allah memang harus menjadi manusia. Ternyatalah memang Allah harus menebus dosa. Semua akan kita lihat di video bagian kedua ini dan edisi ketiga yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tujuan Allah menjadi manusia memang tertulis dengan terang benderang di kitab Kejadian. Di awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah menubuatkan bahwa juru selamat, yaitu firman Allah atau Sang Anak, akan menjadi manusia untuk menebus dosa. Tetapi lebih daripada itu, Yesus Kristus dalam pengajarannya sering meminta agar kita mengenali Dia dan Bapanya yang mengutus Dia. Jadi memang Yesus Kristus benar-benar menginginkan agar umat Tuhan mengenali siapa sebenarnya Allah dan Juru Selamat itu. Sebenarnya ini bukanlah perintah yang bisa kita remehkan, karena kegagalan kita dalam mengenali Juru Selamat akan menentukan apakah keselamatan bisa kita peroleh. Hal lain adalah seperti yang kita ulas sebelumnya. Allah tidak ingin umatnya memandang Allah sebagaimana banyak manusia di dunia ini memandang Allah adalah sesuatu yang imajiner. Allah ingin manusia dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa memang Allah itu nyata dan Dia hadir. Hal yang terakhir adalah yang berkaitan dengan penebusan dosa. Memang Allah kita harus menebus dosa dikarenakan Allah tidak ingin iblis berlaku seenak perutnya pada ciptaannya, milik Allah sendiri. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berintegritas, Allah yang bertanggung jawab.
Dengan menjadi manusia, Allah juga menjadi contoh langsung bagi manusia bagaimana kita dapat melakukan persekutuan roh dengan Roh Kudus. Sebagaimana telah dicontohkan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Sang Bapa. Dengan mencontoh kehidupan Yesus Kristuslah kita baru dapat bersekutu dengan Roh Kudus selama kita masih hidup di dunia ini. Sampai suatu saat setelah kita mengakhiri segalanya di dunia ini, kita akan dikuduskan Yesus Kristus agar mendapat perkenanan Sang Bapa memasuki rumahnya. Dari semua ini memperlihatkan inilah alasan mengapa Allah harus menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita sadari, yaitu keharusan Allah dalam menebus dosa, yang secara konsekuensi firman Allah harus menjadi manusia. Harus kita tempatkan pada koridor yang tepat. Artinya, proses penebusan ada pada satu sisi, di mana Allah memiliki progres berupa blueprint rancangan Allah untuk memulihkan seluruh ciptaannya, agar seluruh ciptaannya kembali mampu memantulkan sinar kemuliaan Allah seperti di awal penciptaan. Sementara itu, di sisi lain mengenai keselamatan adalah merupakan bagian progres Allah yang dikhususkan bagi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa melalui pintu kesempurnaan manusia itu sendiri, yaitu kebebasan memilih. Karena itulah keselamatan juga diberikan Allah melalui pintu yang sama, yaitu kebebasan memilih itu, mau menerima atau menolak kasih karunia Allah. Di sini saya sangat berharap agar kita semua mampu memisahkan karya penebusan berada di satu sisi dengan tujuan pemulihan seluruh ciptaan Allah secara total. Sementara di sisi lain, karya keselamatan yang dikhususkan bagi manusia yang menyikapinya melalui kesempurnaan manusia itu sendiri, yaitu kebebasan memilih. Khusus poin ini akan kita pelajari bersama di bagian ketiga episode ke-14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bersaksi Allah kita adalah roh. Roh bukanlah sebuah dalam tanda kutip bentuk yang dikenal manusia. Manusia mengenal materi seperti padat, cair, dan gas. Dan akhir-akhir ini manusia menambah satu buah bentuk materi lagi dengan nama plasma, yaitu partikel yang terionisasi. Sekalipun demikian, semuanya itu tetap tidak bisa menggambarkan Allah. Manusia adalah makhluk yang logis dan berakal budi, artinya makhluk yang mendahulukan pikirannya agar dapat memahami sesuatu. Ini yang membuat manusia tetap sulit terkoneksi dengan Allah, karena manusia tidak bisa memperoleh gambaran yang real mengenai Allah dan kebagaimanaan Allah. Inilah yang membuat manusia menempatkan Allah antara ada dan tiada. Inilah situasi yang berbahaya bagi umat Tuhan bila Yesus Kristus, Sang Firman itu, tidak menjadi manusia. Saudara-saudara yang terkasih, begitu seringnya kita mendengar istilah Allah, meskipun sebenarnya dalam konteks dan arti yang sering berbeda-beda di dalam setiap pikiran manusia. Meskipun demikian, hampir setiap manusia mengakui adanya supremasi keberadaan sesuatu dalam tanda kutip makhluk yang kemampuannya
jauh di atas manusia. Termasuk para ateis sebenarnya juga mengakui hal ini, sekalipun hanya dalam hati kecilnya. Ini disebabkan oleh karena begitu banyak hal-hal di sekitarnya yang tidak dapat dipahaminya atau dinalarnya. Jadi sebenarnya lah tidak ada ateis yang murni di dunia ini. Bagi banyak ilmuwan, mengenai Allah ini mereka cenderung mengatakan dalam bentuk lain, yaitu makhluk yang tingkat inteligensianya, minimal pengetahuannya di atas manusia. Meskipun sebenarnya lebih banyak ilmuwan yang lebih senang mengatakan adanya makhluk yang memiliki tingkat kemajuan yang jauh di depan manusia. Artinya, dalam tanda kutip, kemenangan atau kelebihan makhluk super tersebut adalah karena lebih dahulu menguasai ilmu pengetahuan. Ya, memang ilmuwan terlihat lebih realistis. Walaupun terkadang dalam menyatakan sikap realistisnya, ilmuwan terkadang meniadakan realita yang ada di depan matanya. Bagi orang-orang yang memahami konsep agama, keberadaan makhluk ini dinyatakan dengan nama pencipta. Lebih spesifik lagi, disebut dengan nama Allah atau Tuhan. Mengenai proses penciptaan alam semesta dan keberadaan pencipta dapat saudara-saudara ikuti di season pertama, Kanal Forum 195. Dari mulai video ke-1 sampai ke-7. Di sana saudara dapat melihat bagaimana dan seperti apa proses penciptaan alam semesta. Dan memanglah tidak dapat dihindari sama sekali bahwa semuanya disebabkan oleh pencipta. Untuk menjawab para ilmuwan, kita tinggal membalik proses penciptaan. Kalau secara teknikal, cara seperti ini disebut reverse engineering. Menjadikan proses penciptaan menjadi sebuah masterpiece of design. Suatu gambar desain atau rancangan desain hanya di atas kertas, yaitu menjadi sebuah rancangan mahakarya Adi Kodrati. Bila ilmuwan menyelidiki kertas rancangan tersebut, mereka akan menemukan sebuah kenyataan dan mengakui bahwa disitulah sumber dari segala sumber seluruh ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh suatu makhluk seperti apapun makhluk tersebut. Ya, pencipta Allah lah pemilik seluruh pengetahuan itu. Bahkan yang menciptakan makhluk, kembali kita sebut dalam tanda kutip, yang terlebih dahulu cerdas dari manusia dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, seperti yang ada di benak para ilmuwan. Itu pun kalau makhluk imajinasinya tersebut ada. Memanglah alam semesta dan seluruh isinya tidak tercipta begitu saja, atau dengan sendirinya, atau dengan spontan. Karena semua ciptaan tersebut tercipta dengan sangat baik, tidak asal-asalan, melainkan penuh integritas. Pencipta menerapkan hukum-hukumnya untuk diikuti oleh seluruh alam ciptaannya. Itulah pencipta yang sempurna. Itulah Allah. Konsekuensi logis dari semua ini, sebagai pencipta, Allah lah pemilik segala dimensi, baik yang dikenal manusia maupun yang belum. Alkitab dengan tegas mengklaim hal ini di kitab Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala puji untuk Allah. Marilah selanjutnya kita melihat bagaimanakah Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah orang Kristen memang rumit. Kalau tidak rumit, Alkitab tidak perlu menubuatkan dengan amat sangat banyak tentang juru selamat, yang semuanya mengerucut pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa nubuatan sedemikian banyak? Hanya satu penyebabnya, Allah itu kasih. Dia tidak ingin manusia tersesat dengan mengikuti juru selamat atau Tuhan yang lain. Dengan demikian, umat Kristen tidak akan pernah bisa salah mengenali juru selamat dan Tuhannya. Dengan kata lain, tidak akan bisa ada juru selamat yang lain seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan berharap Allah orang Kristen dapat dijabarkan dengan sederhana. Dia bukan Allah bila otak manusia dapat memahaminya seutuhnya. Sekaligus, Dia juga bukan Allah bila hati nurani dan akal budi kita tidak dapat menerimanya. Kedua hal ini berkaitan. Bahkan Alkitab sendiri tidak akan mampu menjabarkan secara lengkap tentang Allah. Alkitab hanya menceritakan tentang kebagaimanaan Allah dan perbuatannya. Oleh karena itu, orang Kristen tidak pernah menganggap Alkitab harus disucikan dan selevel dengan Allah. Dari Alkitab, Allah memperlihatkan mujizat-mujizat dan memberi kuasa untuk melakukan mujizat bagi orang-orang yang dipilihnya. Ini sekedar memperlihatkan sebuah tanda tangan dan otoritas bahwa hanya Allah lah yang melakukan hal tersebut. Tidak ada yang lain. Apabila kita sudah mati, maka Alkitab sudah tidak berguna lagi bagi kita. Dikarenakan segala yang diberitakan di Alkitab sudah ada di hadapan kita. Dialah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang kita sebut di atas, Allah orang Kristen adalah roh. Salah satu pribadi Allah ini, yaitu firman Allah, menjadi daging, menjadi manusia. Itu yang membuatnya bisa bersentuhan dengan manusia yang tidak suci. Jadi, bukan roh Allah yang kontak dengan manusia lain yang tidak suci. Apakah roh Allah ada di dalam Yesus Kristus? Jawabannya jelas ada. Ini sudah kita bahas di bagian 1, bahwa Tritunggal tetap dalam sebuah kesatuan yang unik. Jadi, firman itu menjadi manusia sempurna dan memiliki roh ilahi atau roh Allah. Jadi, firman Allah berinkarnasi menjadi manusia sempurna, sekaligus Dia juga adalah Allah. Mengapa bisa? Allah orang Kristen Maha Kuasa dapat melakukan apa saja. Menjadi kaleng-kaleng yang ilahi juga bisa. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka Allah menjadi manusia yang ilahi agar bisa menjadi teladan bagi manusia. Yang tidak bisa dilakukan Allah adalah Dia berhenti sebagai Allah. Analog bagaikan manusia. Saya memiliki firman atau kata-kata. Saya juga memiliki roh saya sebagai manusia. Dan ketiga elemen di dalam diri saya berada di dalam satu tubuh yang jasmani. Apakah saya bisa tidak dapat berkata-kata atau berfirman? Bisa. Ini terjadi dikarenakan saya bisu atau ada kekacauan pada saraf berpikir saya yang menyebabkan saya tidak dapat berkehendak atau memiliki maksud.
Di sini saya menggambarkan ada 3 milik saya yang berada di dalam tubuh jasmani saya, yaitu saya sendiri, firman saya, dan roh manusia saya. Ketiga properti dalam satu tubuh jasmani yang ehad atau esa. Ketiga properti saya ini bisa berada dalam, tidak pada satu kehendak, seperti gambaran di atas. Dan ini tidak berkaitan dengan kesempurnaan manusia. Sekalipun manusia sempurna, seperti di awal penciptaan, tetaplah hanya bentuk kesempurnaan sebuah ciptaan. Artinya, ketidaksatuan kehendak itu tetap bisa terjadi. Tetapi, tidak demikian dengan Allah orang Kristen. Ada 3 pribadi dalam satu hakikat Allah dalam konsep kekristenan. Ketiga pribadi Allah ini hidup. Ketiga pribadi Allah ini tidak bisa dipisahkan, berikatan dengan sempurna. Perlu dipahami, berikatan dengan sempurna bukanlah menjadi satu yang mutlak. Karena bila menjadi satu mutlak, ini berarti bahwa Allah terdiri dari murni tunggal atau berdasarkan elemen-elemen penyusun. Tritunggal inilah yang disebut dengan istilah ehad, yang berarti tunggal yang jamak. Jadi, Allah orang Kristen tidak dapat dikatakan monoteis dalam arti tunggal mutlak atau sendirian. Karena itu hanya berarti dia adalah Allah yang kesepian. Karena dia tidak dapat berdiskusi, berpikir, yang kesemuanya itu terjadi di dalam dirinya sendiri tentang apa yang mau dilakukannya. Allah orang Kristen juga bukan politeis, artinya ada beberapa Allah. Allah orang Kristen juga bukan Allah united atau gabungan dari beberapa elemen penyusun Allah menjadi satu Allah seperti gambaran pada manusia di atas. Tapi Allah orang Kristen adalah Tritunggal atau Trinitas. Itulah Allah orang Kristen, di mana ada 3 pribadi yang hidup berada di dalam satu tubuh kemuliaan, dilingkupi cahaya yang gilang gemilang dan tidak terhampiri. Inilah tubuh roh kemuliaan Allah. Inilah Allah yang ehad atau esa. Saudara-saudara yang terkasih, apakah di dalam diri tiap orang ada roh Allah? Sebelum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, roh Allah tidak ada di dalam dirinya. Dalam istilah Kristen disebut sebagai Roh Kudus. Apakah di dalam diri tiap orang memiliki roh manusia? Ya, itu roh pemberian Allah ketika menciptakan manusia. Jadi, setiap orang memiliki roh manusia. Roh manusia tidak bisa diwariskan. Inilah suara hati nurani yang murni. Hanya Alkitab yang dengan terang benderang menjelaskan mengenai roh manusia ini. Roh yang tetap suci selama berada di dalam diri manusia. Karena roh manusia akan kembali ke Allah setelah manusia mati. Yesus Kristus adalah inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Dengan segala hormat bagi Bunda Maria, Ibu Yesus, firman Allah dalam tanda kutip meminjam rahim Bunda Maria sebagai tempat proses menjadi manusia. Apakah tanpa Maria proses ini bisa terjadi? Bila dahulu sudah ditemukan proses melalui bayi tabung, hal ini tidak akan mengherankan. Benih firman Allah bisa hanya ditempatkan di dalam tabung. Jadi, tidak memerlukan Bunda Maria. Apakah mungkin Allah akan menempuh metode bayi tabung tersebut?
Tidak. Allah selalu menempuh cara yang dipahami manusia. Di samping itu, Kitab Kejadian juga mencatat nubuat Allah sendiri secara langsung bahwa juru selamat akan lahir dari seorang perempuan. Jadi, sekalipun metode bayi tabung sudah ditemukan, Allah akan tetap menempuh jalan yang sudah ditetapkannya sendiri. Ditambah janji Allah kepada Raja Daud bahwa juru selamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Kedua orang tua Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud. Keduanya adalah suku Yehuda. Jadi, Maria bukan saudara Musa dan Harun. Saudara perempuan Musa dan Harun namanya Miriam. Memang nama yang mirip dengan nama ibu Yesus. Mereka dari suku para imam, yaitu Levi. Perbedaan zaman terlalu jauh, lebih dari 1500 tahun. Di samping itu, Musa dan Harun bukan keturunan Raja Daud. Zaman Musa dan Harun masih jauh di atas Raja Daud. Melihat dari tidak adanya genetika manusia yang biasa di dalam diri Yesus, inilah yang membuat Yesus Kristus tidak bisa berdosa. Di samping, memang Dia adalah Allah itu sendiri. Karena itulah tidak ada dosa warisan di dalam diri Yesus. Sebagai manusia sejati, Yesus Kristus juga memiliki roh manusia. Roh manusia Yesus bersekutu erat dengan roh ilahinya. Roh manusia Yesus sangat mengenal Tuhannya. Karena itulah roh manusia Yesus menjerit pilu ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Ketika Dia mengucapkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, ucapan Yesus di kayu salib itu bukan sekedar menggenapi Mazmur 22 ayat 2. Sebuah nubuatan memang tidak bisa diartikan terlalu jauh, harus dalam konteks harfiah. Tetapi juga sebuah nubuatan tetap harus mengandung makna, bukan terjadi hanya sekedar sambil lalu. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih atas pemahaman yang Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau hadir menjadi manusia. Memanglah hanya demi umat-Mu yang sangat Engkau kasihi ini. Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami, tiap pribadi, tiap keluarga, maupun dalam satu kesatuan bangsa dan negara, ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berserah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.